Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai mutlak. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu apa itu nilai mutlak. Nilai mutlak itu biasanya dinotasikan dengan pagar seperti ini. Jadi ini di dalam pagar ada suatu bilangan. Nah, lalu definisi nilai mutlak sendiri, ketika ada mutlak X, ini bacanya mutlak X. Mutlak X itu didefinisikan sebagai X positif dan negatif X. Nah, untuk X positif itu syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 0. Nilai mutlak bernilai negatif itu ketika X-nya kurang dari 0. Ini adalah definisi nilai mutlak. Contohnya bagaimana? Contoh, saya memiliki mutlak 4. Nah, kalau berdasarkan definisinya, yang di dalam mutlak adalah 4. Apakah 4 termasuk yang lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0? Yang lebih dari 0, maka mutlak 4 bernilai positif. Mutlak 4 sama dengan 4. Nah, contoh yang kedua, kalau ada mutlak min 3. Sekarang min 3 yang di dalam mutlak, apakah dia termasuk untuk syarat yang lebih dari sama dengan 0 atau yang kurang dari 0? Min 3 adalah yang kurang dari 0, maka kita menggunakan definisi yang negatif X. Jadi ini diberi negatif, lalu X-nya itu siapa? X-nya adalah yang di dalam mutlak. Yang di dalam mutlak adalah min 3. Negatif min 3. Min ketemu min sama dengan positif. Jadi min 3 sama dengan 3. Jadi mutlak min 3 itu sama dengan 3. Nah, dari kedua contoh ini bisa kita simpulkan bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif, berapapun angka yang di dalam mutlak. Jadi nilai mutlak 4 sama dengan 4, nilai mutlak min 3 sama dengan 3, sama-sama bernilai positif. Saya tuliskan di sini nilai mutlak selalu positif. Nah, sekarang untuk operasi di dalam nilai mutlak. Operasi di dalam nilai mutlak contohnya, jika ada mutlak 3 min 5 sama dengan berapa? Nah, berarti kalian operasikan dulu bilangan-bilangan yang di dalam mutlak itu. 3 dikurangi 5 adalah negatif 2. Maka mutlak dari negatif 2, ingat nilai mutlak selalu positif. Jadi nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Gitu. Contoh lagi yang lebih banyak mutlaknya ya, misal mutlak 1 dikurangi mutlak 4 plus 3 ditambah 5 misal. Nah, kalau ada mutlak di dalam mutlak, bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti konsep kurung. Jadi kalau ada operasi di dalam kurung, itu kalian kerjakan dulu kurung yang paling dalam. Begitu juga dengan mutlak. Berarti kalian kerjakan mutlak yang paling dalam terlebih dahulu, baru yang di luarnya. Tapi di sini bedanya, mutlak harus bernilai positif. Jadi untuk soal yang seperti ini, yang kita kerjakan dulu ada yang paling dalam. Yang mana? Yaitu mutlak 4 plus 3. Ini kita tuliskan lagi, turun 1 dikurangi 4 plus 3 berapa? 7. Maka ini adalah mutlak 7. Ini masih ada mutlaknya ya. Ditambah 5 mutlak. Nah, mutlak 7 adalah 7. Maka ini 1 dikurangi 7 ditambah 5 sama dengan 1 dikurangi 7 ditambah 5 berapa? Negatif 1.
Berarti ini adalah mutlak negatif 1. Ingat, nilai mutlak selalu positif, maka mutlak negatif 1 adalah 1. Oke, contoh berikutnya yang kelima. Jika saya punya mutlak negatif 2 dikurangi dengan mutlak 5, maka hasilnya kita kerjakan dulu yang di dalam mutlak. Yang di dalam mutlak ada negatif 2. Mutlak negatif 2 adalah 2. Berarti ini 2 dikurangi mutlak 5. Nah, jadi 2 dikurangi 5 hasilnya negatif 3. Nah, ini kenapa kok hasilnya itu tidak positif? Kenapa kok negatif 3? Padahal ini adalah operasi mutlak. Ingat, yang bernilai positif itu ketika operasi bilangan yang di dalam mutlak. Kalau mutlaknya sudah kita keluarkan, berarti kan yang pagar ini tadi sudah bilang, karena ini sudah dimutlakan. Jadi kalau ini operasi bilangan bulat biasa, 2 dikurangi 5 sama dengan min 3. Jadi tidak selalu operasi mutlak itu bernilai positif, tapi pasti operasi bilangan di dalam mutlak itu bernilai. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak itu sendiri ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk mutlak fx sama dengan c. Lalu ada mutlak fx sama dengan mutlak gx. Lalu yang terakhir ada mutlak fx sama dengan gx. Di sini fx adalah fungsi dan c adalah konstanta. Gx juga adalah fungsi. Nah, kita bahas yang pertama dulu untuk bentuk yang pertama, persamaan mutlak fx sama dengan c. Jika kalian menemukan persamaan mutlak fx sama dengan c, cara mengerjakannya ada 2 langkah. Yang pertama, fx sama dengan c. Jadi ketika kita buka mutlaknya menjadi fx sama dengan c. Lalu langkah yang kedua, fx sama dengan negatif c. Jadi 2 langkah ini harus dilakukan, tidak boleh memilih salah satu. Keduanya harus dikerjakan. Jadi satunya positif, satunya negatif. Positif c dengan negatif c. Contoh soalnya saya taruh di sini. Saya punya mutlak 2x ditambah 5 sama dengan 3. Nah, karena ini adalah yang di dalam mutlak fungsi sama dengan konstanta, berarti ini termasuk dalam bentuk yang pertama. Berarti cara mengerjakannya nanti ada 2 langkah. Kita gunakan rumus yang pertama. Ketika mutlaknya dibuka, lalu c-nya positif, 2x plus 5 sama dengan 3. Cara mengerjakannya seperti mengerjakan persamaan linear satu variabel ketika di SMP. Jadi kita kelompokkan variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta, maka plus 5-nya saya pindahkan ke ruas kanan. 2x sama dengan 3 min 5 menjadi 2x sama dengan negatif 2. Nah, berarti nilai x yang kita peroleh adalah negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Itu untuk rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua juga harus dicoba. Ketika mutlaknya kita keluarkan, konstantanya menjadi negatif 3. Caranya sama, kelompokkan variabel dengan variabel dan konstanta. 2x sama dengan min 3, 5-nya dipindahkan luas menjadi negatif 5. Maka 2x sama dengan negatif 8. Sehingga diperoleh x-nya adalah negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Nah, ini seharusnya ada pertanyaannya seperti ini. Himpunan penyelesaian dari
persamaan ini adalah gitu ya. Jadi yang namanya himpunan berarti sekarang jadinya itu juga berupa himpunan HP, himpunan penyelesaian. Himpunan berapa? Negatif 1 dan negatif 4. Negatif 1, negatif 4. Oke, bentuk yang kedua untuk persamaan nilai mutlak, bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nah, untuk bentuk yang kedua ini sama seperti bentuk yang pertama. Jadi cara penyelesaiannya ada dua macam. Yang pertama, fx sama dengan gx, dua-duanya positif. Lalu yang kedua, fx sama dengan negatif gx. Jadi salah satunya diberi negatif. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 7x min 3 sama dengan mutlak 3x plus 7. Ini adalah termasuk bentuk mutlak yang kedua karena sama-sama ada mutlaknya. Ruas kiri ada mutlak, ruas kanan juga ada mutlak. Maka cara penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, 7x min 3 sama dengan 3x plus 7. Menyelesaikannya menggunakan bersama linear satu variabel, berarti dikelompokkan variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta. Kita kelompokkan variabel di ruas kiri, maka ini 7x, 3x yang kita pindahkan ke kiri menjadi min 3x sama dengan 7 nya ini turun 7, min 3 nya kita pindah ke kanan menjadi plus 3. 7x dikurangi 3x sama dengan 4x, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Maka x nya sama dengan 10 per 4. Kalau bisa disederhanakan silakan disederhanakan. Pembilang dibagi 2, pengikut dibagi 2, maka menjadi 5 per 2. Itu untuk x penyelesaian yang pertama. Kita coba juga untuk langkah yang kedua, 7x min 3. Langkah yang kedua adalah ruas kanannya diberi negatif. Jadi negatif, jangan lupa ketika diberi negatif kita juga harus beri kurung. Seperti ini. Kurung siapa? Yang di ruas kanan 3x plus 7. Nah, maka ini menjadi 7x min 3. Cara mengerjakan negatif dengan ada kurungnya, berarti kalian kalikan yang ada di dalam kurung dengan tanda di luar kurung. Negatif kalikan 3x dan negatif kalikan 7. Berarti ini menjadi negatif 3x kalikan negatif 7. Kelompokkan lagi variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta. 3x kita pindah ke kiri menjadi 7x min 3, kalau pindah jadi plus 3x. Yang ini min 7, min 3 nya kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 3. 7x tambah 3x 10x, min 7 ditambah 3 sama dengan negatif 4. Oke. Sehingga x yang diperoleh adalah negatif 4 per 10. Kalau kita sederhanakan pembilang dan pengikutnya sama-sama dibagi 2, maka menjadi negatif 2 per 5. Nah, sudah ketemu kedua x-nya. Jadi, saya taruh di sini. Jadi, HP-nya sama dengan HP itu himpunan penyelesaian berapa saja? 5 per 2, negatif 2 per 5. Ini adalah keduanya merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Oke, untuk bentuk persamaan nilai mutlak yang terakhir, yaitu mutlak fx sama dengan gx. Salah satunya ada mutlaknya, satunya tidak. Nah, cara penyelesaiannya juga ada dua langkah. Yang pertama, fx sama dengan gx dan fx sama dengan negatif gx. Tapi untuk bentuk
persamaan nilai mutlak yang ketiga ini berbeda dengan bentuk yang lain, karena di persamaan nilai mutlak yang ketiga ini kita harus mengecek x-nya itu ke soal. Ini yang berbeda. Nah, ini catatannya, cek x ke soal. Untuk contohnya, contoh soalnya, tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 1 sama dengan 3x. Nah, contohnya seperti ini. Berarti ini adalah mutlak yang ketiga. Bentuk mutlak yang ketiga ada dua penyelesaian. Yang pertama 2x min 1 sama dengan 3x positif. Caranya mencari x juga sama, kita kelompokkan variabel dengan variabel. Maka ini 2x, 3x yang kita pindah menjadi min 3x sama dengan satunya kita pindah 1. 2x dikurangi 3x negatif x sama dengan 1. Berarti x-nya berapa? 1 dibagi negatif 1. Kalau tidak ada koefisiennya berarti koefisiennya sama dengan 1. 1 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 1. Nah, yang dimaksud cek x ke soal itu berarti x-nya ini, x sama dengan negatif 1 ini kita cek ke soal. Ke soal ya, bukan ke langkahnya, tapi ke soal, berarti ke sini. Nah, kita tuliskan lagi di sini supaya jelas. 2x min 1 sama dengan 3x. Ngeceknya bagaimana? Ngeceknya adalah kalian substitusikan atau kalian masukkan, kalian ganti x-nya menjadi yang sudah kalian peroleh tadi. Berarti x yang di sini kita ganti negatif 1. Berarti menjadi mutlak 2 dikali negatif 1 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali negatif 1. Hitung biasa, 2 kali negatif 1 negatif 2 negatif 1 sama dengan 3 kali negatif 1 negatif 3. Kita hitung yang di dalam mutlak terlebih dahulu, negatif 2 negatif 1. Utang 2 utang lagi 1, berarti menjadi negatif 3 sama dengan negatif 3. Nah, ingat di awal konsep nilai mutlak, kalau ada mutlak negatif 3 itu hasilnya adalah positif 3. 3 sama dengan negatif 3. Lalu sekarang kalian lihat pada ruas kiri dan ruas kanan apakah bernilai sama? Di ruas kiri hasilnya 3, di ruas kanan negatif 3. Ini kan berbeda nilainya. Kalau berbeda itu artinya x sama dengan, untuk x sama dengan 1 ya, itu artinya apa? X sama dengan negatif 1 itu tidak memenuhi penyelesaian. Nah, jadi nanti yang x sama dengan negatif 1 ini tidak masuk di penyelesaian karena tidak memenuhi, karena ruas kiri dan ruas kanannya berbeda. Nah, untuk langkah yang kedua sekarang, untuk langkah yang kedua berarti kan salah satunya negatif, berarti 2x min 1 sama dengan min 3x. Mencari x-nya sama, kelompokkan variabel dengan variabel. 2x min 3x pindah ruas menjadi plus 3x sama dengan min 1-nya pindah ruas jadi 1. 5x sama dengan 1 sehingga x-nya sama dengan 1/5. Nah, karena ini bentuk yang ketiga, jadi harus cek x-nya ke soal lagi. Jadi untuk kita cek untuk x sama dengan 1/5, soalnya mutlak 2x min 1 sama dengan 3x. Kita ganti nilai x menjadi 1/5, sehingga 2 dikali 1/5 kurangi 1 sama dengan 3 kali 1/5. Nah, untuk perkalian pecahan sama seperti ketika di SD kan, 2 dikali 1/5 berarti pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Kalau tidak ada penyebutnya maka penyebutnya sama dengan 1. 2/1 ya, sama saja. Berarti 2 dikalikan 1, atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 1 2 per 1 kali 5 5 dikurangi 1 sama dengan 3 kali 1/5 sama, berarti 3/5. Nah,
sekarang pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan berarti harus kita samakan penyebutnya. Penyebutnya adalah 5. Berarti ini 2 dikurangi ini menjadi 5. Sama dengan 3/5. Ini kalau kita hitung maka diperoleh negatif 3/5 sama dengan 3/5. Nah, mutlak negatif 3/5 hasilnya adalah positif 3/5 sama dengan 3/5 nya. Sekarang kita lihat apakah ruas kiri dengan ruas kanan nilainya sama. 3/5 sama dengan 3/5 sama kan? Berarti kalau sama X nya memenuhi, sehingga HP nya adalah, jadi mohon maaf saya ganti di atas supaya kelihatan. Saya taruh di sini ya. Jadi HP-nya adalah yang dimasukkan ke HP itu adalah X yang memenuhi. Tadi kita peroleh min 1, ketika dicek ke soal hasilnya PM atau tidak memenuhi, berarti min 1 bukan dimasukkan ke HP, tidak dimasukkan ke HP. Berarti tadi yang memenuhi adalah 1/5. 1/5. Yang dimasukkan itu adalah X-nya ya, bukan ceknya. Jadi bukan 3/5 yang masuk HP, tapi 1/5 X. Gitu. Baik, demikian penjelasan tentang konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.